Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Zulaikah dan teman saya Anisaul Fauzia. Kami dari kelas 563 untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelompok 10 akan mempresentasikan tentang buku besar dan pelaporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisaul Fauzia. Sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan merupakan dua hal yang mempunyai interdependensi operasional, sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan memainkan peran penting dalam sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan. Fungsi sistem buku besar dan pelaporan: fungsinya memberikan informasi mengenai transaksi reguler, memberikan informasi mengenai aktivitas, pembiayaan, dan investasi, memberikan informasi mengenai jumlah anggaran, serta memberi informasi mengenai ayat jurnal. Aktivitas sistem buku besar dan pelaporan. Aktivitas pertama adalah memperbarui buku besar yang terdiri dari postingan ayat jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu subsistem akuntansi dan bendahara. Untuk aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah postingan dari berbagai jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini berasal dari kantor controller setelah neraca saldo awal dibuat. Dan untuk aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah membuat laporan-laporan tentang keuangan. Dan untuk aktivitas terakhir atau aktivitas keempat adalah aktivitas keuangan dalam sistem buku besar dan pelaporan yang menghasilkan berbagai laporan manajerial. Contohnya, laporan pengendalian buku besar termasuk pertama, daftar voucher, jurnal berdasarkan urutan nomor akun atau tanggal, dan untuk yang kedua, daftar saldo akun buku besar, yaitu berupa laporan-laporan yang digunakan untuk memverifikasi akurasi proses masuknya buku besar. Adapun tujuan prosedur pengendalian: yang pertama, semua pembaruan ke buku besar diotorisasi dengan benar. Yang kedua, semua transaksi buku besar yang dicatat valid. Yang ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Nah, yang keempat, semua transaksi buku besar dicatat secara akurat. Yang selanjutnya ada data buku besar dijaga dari kehilangan atau pencurian. Yang terakhir, aktivitas sistem buku besar dilakukan secara efisien dan efektif. Ancaman sistem buku besar dan pelaporan terdiri dari kesalahan-kesalahan, yang selanjutnya kehilangan data rahasia atau penyembunyian, pencurian, dan yang terakhir ada kehilangan data dan aset. Untuk ancaman yang pertama yaitu kesalahan-kesalahan. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu pengendalian input dan pemrosesan, laporan rekonsiliasi dan pengendalian, serta jejak audit. Untuk ancaman yang kedua yaitu kehilangan data rahasia atau penyembunyian, pencurian. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu pengendalian akses dan jejak audit. Yang ketiga yaitu kehilangan data dan aset. Untuk prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu prosedur pembuatan cadangan dan pemulihan dari bencana. Untuk pertanyaan pertama itu dari Brian Fatahila. Pertanyaannya adalah, di saat seperti apa buku besar dapat diperbarui? Untuk secara teori, buku besar dapat diperbarui setiap terjadinya transaksi. Tapi dalam praktiknya biasanya memperbarui buku besar itu dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama satu periode waktu tertentu, bisa harian, mingguan, ataupun bulanan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Adewalia, yaitu apa saja cara yang dilakukan agar tidak terjadinya ancaman dalam sistem buku besar dan pelaporan. Dan yang harus dilakukan adalah pengendalian input dan pemrosesan, laporan, rekonsiliasi, dan pengendalian jejak audit. Adapun pengendalian akses yaitu jejak audit dan prosedur pembuatan cadangan dan pemulihan dari bencana.